kepada Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kumpulan kita asbab mendapatkannya ridho dan rahmat Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, para ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya, insyaallah. Mudah-mudahan terus-menerus istiqomah kepada Allah dalam jalannya. Melanjutkan kajian kita di kitab Tibyan karangan Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i yang berkunyahkan Abu Zakaria, berlakobkan Muhyiddin. Nama aslinya namanya kan Pak Ketua kami ya perlu cari ya. Pokoknya ya Abu Zakaria, jadi naon teh tanya Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i, itu nama aslinya. Luar biasa. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi umurihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Salah sawios doa di sebagian para ulama apabila mengkaji sebuah kitab, mengkaji karangan para ulama salaf dulu, ada kata-kata doa atau munajat kita dengan tabaruknya kepada Allah lewat kitab itu dengan qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa amadana bi asrihi fid dharain. Nah, atas nanti qala berkata musannifu, seorang pengarang, rahimahullahu ta'ala, nafa'ana, semoga Allah memberikan manfaat bi 'ulumihi, terhadap ilmunya, wa amadana bi asrarihi, dan memberikan rahasia-rahasia kesolehannya kepada kita semua, fitrahnya amin, di dua alam, dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Langsung tadi saya kan ada sesuatu ada begitu ya. Jadi rupanya para ulama, sebagian para ulama menyebutkan awal itulah yang dijadikan sebagai jumlah makhluk, kalimat yang dibuang. Dia berempat. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'u bi wa rasai fi dari amin al-babul awwal. Kata Nabi bismillahirrahmanirrahim hada al-babul awwal. Jadi ayat ada pesan doa untuk kita semua agar kitab ini menjadi manfaat, dan secara tidak langsung bersanadkan ketika kita membacakannya, karena seorang musannif pengarang ini sudah mendoakan di akhir-akhir dan mukadimah, siapa saja yang membaca ini, ya Allah berilah kemanfaatan ilmu, berilah kesolehan. Jadi menjadi bahan doa untuk ulama ini ya, nanti di tahun 600 Hijriah. Jadi orang teka doa, mari orang kerasa macam karangan anak. Setiap karangan ulama seperti itu akan menjadi doa, akan didoakan oleh beliau. Luar biasa, walaupun orang tetepan sang anjir tidak bertemu dengan beliau lewat doa, beliau sudah mendoakan ke akhir zaman terus siapa saja orang-orang, para santri dan sebagainya mengkaji kitab-kitab, ya Allah berilah kemanfaatan ilmu, berilah kesolehan dan sebagainya. Kamari teh dugi ka hadis di Siti Aisyah. Utsman. Dari sahabat Utsman bin Affan, ini musnidnya tidak disebutkan. Kalau kita ingin tahu di sini nih. Dan juga di sarahnya disebutkan bahwa hadis tentang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari itu kan perawi terakhir. Kalau muara musnid yang paling sahih kan sahabat. Siapa beliau? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan
mendengar Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, kemudian disampaikan ke para tabi'in terus sampai ke para mujtahid, a'immatul mu'tabarah, terus sampai ke para ahli muhaddis. Munculnya ahli muhaddis itu ya di zaman Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Muslim. Kalau populernya sekelas Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu tidak disebut muhaddis, mujtahid. Karena yang pertama untuk menijtihadkan ya sebuah manhaj dari Quran dan hadis menjadi hukum, ya beliau-beliau itu. Jadi imam mutabaroh ada 4 yang umurnya itu bukan kelahirannya itu kelahiran 100 Hijriah, 120 Hijriah, 140 Hijriah sampai 160 Hijriah. Nah setelah itu muncul perawi-perawi yang mengatasnamakan oleh sebagian para ulama disebutnya muhaddis, pengumpul hadis dari para mujtahid ini. Mujtahid yang lebih dekat dengan istilah sahabat Nabi adalah Ibnu Zain mujtahid. Kalau Imam Syafi'i kan termasuknya tabi'in. Tapi Ibnu Zain ternyata itu salah satu guru daripada Imam Abu Hanifah yang umurnya 100 lebih, jadi masih kene sahabat Nabi teh. Rupina kerja Rasulullah SAW berdakwah, dia masih kecil. Mungkin begitu lahir Nabi ayah kene kan sahabat itu definisinya. Definisi sahabat itu dia adalah muslim, Rasulullah masih ada. Jadi ketika Rasulullah walaupun dia berislamnya bersyaratnya melalui sahabat nggak jadi masalah, tapi Rasulullah disebut sahabat. Berapa jumlah sahabat? Wallahu a'lam ya. Ada yang dalam riwayat tertentu menghitung sekian ratus berapa, sekian ribu ya, lebih banyak. Karena ketika Futuh Mekah saja itu kan sudah ribuan, kaum muslimin sudah ribuan. Jadi disebut sahabat Nabi. Nanti dikerucutkan lagi beberapa sahabat yang menjadi ahli hadis karena sering mendengar dan sering hadir di halaqah Nabi, misalnya sekelas Abu Hurairah itu tidak sebanyak hafalan hadis Imam Bukhari. Sering-sering kayak 20, kayak 50 para sahabat. Ketika kumpul semua sehingga menjadi ratusan hadis dan ribuan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi muara sahabat yang menerima hadis dari Nabi itu bisa ribuan. Nah, pengumpul hadis dari para sahabat ya sekelas Nabi. Terus tahun 600 itu mulai menjadi kutipan-kutipan para ulama, menjadi sebuah tulisan. Jadi kumpulan adab, kumpulan tentang akhlak Imam Nawawi, sehingga disimpanlah dalam karangannya. Ada yang disebut dengan kitab Tibyah, ada yang disebut dengan kitab Riyadhus Shalihin kan tadinya. Jadi dosen akhlak, untuk nilai fikihnya syariahnya sedikit, akhlak termasuk ini. Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kumpulan hadis tentang fikih, tentang syariat, mulai dari taharah sampai ke kenegaraan. Sampai di situ dikumpulkan 1.500 lebih ya Bulughul Maram itu. Ibnu Hajar adalah bukan salah satu, memang satu-satunya yang memang mensyarahkan kitab Bukhari yang disebut dengan Fathul Bari. Fathul Bari itu kan syarah Bukhari. Fathul Bari itu sama Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar, Imam Bukhari, dan sampai ke beliau ini adalah bermadhabkan Asy-Syafi'i. Jadi cek abdi mah upami Bulughul Maram sifatnya adalah kumpulan hadis fikih, belum menjadi fikih. Karena dari keterangan toharo itu bisa beberapa hukum, keterangan iftitah itu bisa beberapa hadis kan, maka disebutlah dengan kumpulan hadis fikih, belum menjadi fikih. Kalau fikih mah sudah dikarang, misalnya oleh madhab Syafi'iyah, ini kitabnya rujukannya hadis Bulughul Maram dikumpulkan, ambil misalnya salah satu kitab yang menjadi kitab klasik di kalangan nahdiyin misalnya Safinatun Najah. Jadi kalau kita gali
iftitah teh ternyata banyak, dan beliau silakan aja gitu. Karena memang istinbat hukumnya dari para mujtahid yang ada dari hadis-hadis Nabi. Jadi mangga bari Allah berkabir walhamdulillah katsir rasulullah wasilah, maka sakitu aya hadis nada aya Allah mabaini sakitu hadis dan sebagainya, sampai dikemas oleh ulama yang mentarjih kitab-kitab tersebut menjadi kumpulan mulai dari Allah berkabir walhamdulillah sampai selesai. Jadi kuabdi maka produk santri di dia bebas-bebas sok nu mana seperti itu. Ulah sampai ka kudu ieu. Lawan ana menyampaikan, ana mah kadang-kadang kondisional gitu. Lamun rusuh cokatan pendek. Lamun legowo dan orang bisa mengusulkan dari kita, salah satunya misalnya silakan tampilkan yang panjang. Jadi banyak. Nah, abdi mah berpendapat bahwa hadis-hadis sebelum Muharram itu adalah hadis-hadis fikih, belum menjadi fikih. Karena banyak pendapat. Maksudnya apa? Karena kumpulan hadis di situ ada semacam retorika, mustalah hadis yang sederhana. Jadi ketika itu atau mana boleh canat teh ulah anu ya tekengeng, ada istilah ijma. Ijma itu dikumpulkan hadis sehingga muncul usul fikih. Misalnya, nah Rasulullah teh dina hadis nomor sakieu ngaharamkeun ari di dieu nggak boleh kan dia kumaha tah ijma.